Pemirsa, kabar duka tengah menyelimuti keluarga presenter Indy Barens. Selasa lalu sang ayah, Hiras Paimatua Sidabutar, meninggal dunia di usia 77 tahun akibat kanker paru-paru yang sudah beberapa bulan ini dideritanya. Kabar duka dibagikan Indy di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Indy memposting foto dirinya, ibu serta saudaranya sedang berada di depan jenazah sang ayah dengan caption, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Terima kasih untuk jiwa yang meneduhkan, hati yang penuh cinta, dan penuh berkasih hati untuk mama dan kami anak-anak." Kabarnya sebelum meninggal dunia, almarhum sempat mengalami sesak nafas dan ditemukan pingsan di kamar mandi. Kanker paru-paru gitu, tapi memang baru terdiagnosanya baru sebulan 2 bulan ini di Darmais. Sebelumnya memang dirawat tapi di rumah sakit di Bogor, cuman belum terdiagnosa dengan tepat gitu. Nah pada saat sekarang kanker paru-parunya tuh sudah menyebar ke kelenjar getah bening, di ketiak dan di leher. Malah Kamis besok tuh harus kemo. Kamis besok tuh harus kemoterapi, jadi dia lagi happy-happynya karena mau kemo nih, jadi ada jalan buat tindakan lebih lanjut untuk kesembuhan gitu. Nah ternyata sebelum kemo rupanya ayah saya memang sudah dipulihkan dan disembuhkan, dipanggil kemarin malam sekitar jam 9 lah gitu, mendadak sekali. Meski Indy sangat begitu kehilangan sang ayah, namun Indy berusaha tetap tegar dan ikhlas melepas kepergian sang ayah. Harapan Indy agar sang ayah sembuh nyatanya tak terwujud, padahal almarhum sang ayah rencananya besok akan menjalani kemoterapi, namun lantaran kanker paru-paru yang dideritanya sudah menyebar ke kelenjar getah bening, ketiak, hingga leher, membuat kondisi sang ayah makin drop dan meninggal dunia. Setelah disemayamkan di rumah duka dan menjalani prosesi peribadatan serta tutup peti, kemarin jenazah almarhum langsung dimakamkan di TPU Cipaku, Bogor. Kemo sebetulnya tahun lalu tapi di rumah sakit Bogor, cuman ya entah mungkin memang belum tepat sasaran saat pengobatan kemonya, jadi akhirnya dilanjutkan untuk treatmentnya pengobatan di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Iya. Kalau sakit sih sebetulnya hampir setahun ini sih ya Ban ya, udah mulai keluhannya tuh sudah mulai terasa. Ayah saya tuh bukan tipe orang yang manja atau malah pengen dikasihani gitu, cuman ya sakitnya ini memang tidak membuat orang tahu bahwa beliau tuh sedang sakit, cuman kelihatannya memang prosesnya badannya lebih mengurus segala macam. Kenangan-kenangan Indy akan sang ayah terus melekat di dalam hati. Apalagi sebelum kepergian sang ayah, Indy sempat mewujudkan keinginan almarhum yang ingin makan di restoran Korea. Lantas benarkah Indy memiliki firasat sebelum kepergian sang ayah? Adakah pesan terakhir yang disampaikan sang ayah? Beliau itu nggak pernah ada memberikan pesan yang khusus gitu, makanya itu kan mengejutkan sekali ya. Maksudnya nggak pernah ada pesan khusus yang nanti kalau ayah pergi atau apa, nggak pernah gitu. Cuman ya beliau itu selalu menyampaikan kalau dulu tuh kamu tuh nggak perlu khawatir akan apapun juga ya Maya. Selalu bilang gitu, nggak perlu khawatir akan apapun juga. Kalau ada hal-hal tuh banyak berdoa, selalu itu yang ditekankan. Duka juga menyelimuti Natasha Wilona. Sang nenek tercinta yang kerap disapa Apo Tuti meninggal dunia di usia 76 tahun akibat sakit kanker paru-paru. Kabar duka disampaikan Wilona di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Wilona memposting foto dirinya bersama sang nenek dengan caption, "Makasih Apo buat semuanya. Sayang Apo yang selalu baik, perhatian sama cucu-cucunya, gak pernah marah, selalu doain. Apo sekarang udah bahagia sama engkong di sana ya. As I struggle with this heartache that came when I lost you,
but God saw you getting tired. May you rest in peace, best grandma ever. Sakit kanker paru-paru. Itu udah lama ya? Baru ketahuannya pas udah parah. Karena emang super sehat. Aku tuh aktif, nggak pernah mau nyusahin anak, nggak pernah mau nyusahin cucu. Masih naik ojek yang aku bilang kan, masih suka jalan sama temen-temennya, masih hobi masak. Temennya banyak banget gitu. Di komplek perumahan aja kayaknya satu gang itu bisa semua kenal sama aku. Suka bikin kue, masih seaktif itu. Cuma emang kayaknya saat kanker ini maksudnya makin parah, ya dengan fisiknya yang juga udah tua, akhirnya ngebuat kayaknya dia kalah melawan penyakitnya aja sih. Unggahan Natasha langsung dibanjiri ucapan bela sungkawa dari sejumlah sahabat selebritis seperti Felicia Angelista. Kehilangan sang nenek tentu saja membuat Wilona sedih. Wilona seakan begitu sulit merelakan nenek tercinta pergi menghadap Tuhan. Wilona bahkan memposting sejumlah foto kenangan-kenangan bersama sang nenek. Lantas benarkah Wilona sempat memiliki firasat sebelum kehilangan sang nenek? Wilona bahkan memposting sejumlah foto kenangan-kenangan bersama Apo Tuti. Lantas benarkah Wilona sempat memiliki firasat sebelum kepergian Apo Tuti untuk selama-lamanya? Pokoknya pas aku datang, kalimat yang diucapin Apo tuh cuma Apo capek, sakit, ya, lelah. Dengan suaranya yang terbata-bata dan udah berat banget kayaknya. Nafas susah, minum aja susah, makan es krim aja tuh disuapin dikit banget, gak bisa banyak. Terus udah. Terus apa sakit lelah kamu gimana pertama? Aku nahan nangis sambil diem aja. Aku diem sambil duduk di samping tempat tidur. Udah. Sering bawain Wilona apa sih? Banyak banget. Dari makanan, buah-buahan. Pokoknya banyak makanan, kue yang dia bikin. Itu deh. Doanya buat apa? Aku udah gak sakit lagi ya? Iya sih sebenarnya kayak kakakku bilang, kayak mamaku bilang bahwa kan yang penting tuh apa udah gak sakit lagi. Mungkin akunya aja yang masih rasa-rasa berat, tapi udah mengikhlaskan dan cuma bisa ngedoain yang terbaik. Ya semoga Apo tenang di sana dan udah berkumpul dan bersatu sama engkong aku, sama kakek aku supaya mereka bahagia. Di sisi lain, pasca menjalani operasi akibat pendarahan otak, kondisi Indra Bekti mulai membaik. Inbek yang awalnya sulit berbicara, kini sudah lancar berbicara seperti dulu. Bahkan kondisi mata Bekti sebelah kiri yang belum lama dioperasi, kini juga sudah kembali normal, hanya kondisi mata kanannya belum bisa kembali normal. Bekti juga tengah menjalani terapi akupuntur untuk bisa mengembalikan kondisi matanya. Lantas benarkah Bekti masih mengalami halusinasi? Ini udah lihat jelas. Yang sebelah kanan yang belum gitu. Jadi ini namanya stroke mata tuh seperti itu gitu. Ya kita ikhtiar semuanya, kita usahakan, mohon doanya buat saudara-saudara, buat teman-teman semuanya. Dan secara tubuh, pikiran gimana rasanya? Enak banget sekarang karena setelah di apa Bun namanya Bun? Akupuntur. Terus yang ini sih sebenarnya jelas lihat kalian semua, cuman ada scratch ya Bun ya? Dikit ya. Jadi ngelihat kalian hidungnya nggak ada. Oh izin. Mohon maaf ya. Tapi keseluruhan bisa lihat, bisa deteksi orang, udah tahu, bisa kenalin orang. Sisi ini Bunda Dila, Caya, yang cantik udah bisa lihat. Kelihatan kan? Nah, aku juga saya pasti kelihatan yang lainnya. Oh iya ya. Sih sebenarnya udah nggak ada pemulihan lagi sebenarnya. Dia kan sebenarnya udah maksudnya dia udah siap, udah bisa segalanya. Sekarang sih lebih kita lebih ke matanya sekarang harus kita obatin. Kalau pala semuanya dia almost better banget gitu. Udah nggak ada
halu, apalagi menceritakan yang aneh-aneh. Sementara kondisi mata Bekti sebelah kanan memang belum pulih lantaran belum dioperasi. Kabarnya Bekti memilih menjalani terapi akupuntur untuk bisa mengembalikan kondisi mata kanannya agar bisa kembali normal tanpa menjalani operasi. Memori dia sama mata yang kita harapin, matanya semoga sih nggak, aku pengennya sih nggak operasi gitu. Tapi walaupun kalau operasi setidaknya sebelah kanan ini sudah more better kata ayah, jadi cuma tinggal scratch-nya aja, sama kalau yang merah-merah itu karena bekas operasi. Jika sebelumnya Bekti mengalami kehilangan memori penting yang terjadi dalam hidupnya, kini Bekti sudah mulai ingat orang-orang di sekitar serta memori yang sempat hilang. Bekti pun juga menjalani infus vitamin untuk bisa menjaga kesehatan otaknya. Terus dia nginget orang, udah tahu tuh dia bisa. Aku dulu pernah, emang lo gue pernah siaran di sini-sini. Iya gue kenal sama lo, lalala gitu. Ya. Aku udah liatin, oh udah alhamdulillah nih dia udah much better banget gitu. Sudah kembali pulih membuat Bekti bahagia, bahkan beberapa hari lalu, Bekti dan Dila baru saja merayakan ulang tahun putrinya Abel. Perayaan Ultah Abel digelar secara intimate dan hanya dihadiri oleh kerabat terdekat. Tak hanya itu, perayaan Ultah Abel digelar bersamaan dengan Ultah Bekti yang sempat tertunda lantaran Bekti masuk rumah sakit. Lantas adakah kado spesial yang diberikan Bekti dan Dila untuk Abel? Abel kan lahir 14 Februari, sebenarnya pas Valentine. Nah, jadi pas tanggal 28 Desembernya itu aku kan kolaps itu kan. Nah, jadi ya cukup sedih lah ya. Nah, setelah terus saya ngomongin terus ceritanya, ya kan. Setelah yang ngomongin, aku bilang ya udah ya kita bikin sama Mas Abel di tanggal 18. Aku bilang tapi tidak ada lagi ngomongin aku nggak jadi birthday, aku bilang jadiin kita syukuran sama teman-teman, sahabat. Ya. Abel. Kalau Abel sih ada, maksudnya ayah juga nggak terlalu, maksudnya aku nggak terlalu ngerepotin dia sekarang mikirin apa, karena memang kalau birthday apapun itu aku yang lebih banyak mikirin, cuma dia nemenin kemarin yang bentar yuk kita beli mainan buat Abel katanya gitu biar dia happy gitu.